Haleluya, bulan ini adalah bulan yang istimewa. Dalam satu bulan kita merayakan 2 tahun baru. Amin, haleluya. Bulan yang istimewa ini karena dalam satu bulan ada 2 tahun baru. Sama dengan kawan saya, dalam 1 tahun dia punya 2 anak. Ya, yang satu lahir bulan Januari, yang satu lahir bulan Desember. Dan masih ada di sana, anak-anak itu sudah besar. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Allah. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja Fatsal yang ke-20. 2 Raja-Raja Fatsal yang ke-20. Kita membaca lebih dahulu ayat 20. 2 Raja-Raja Fatsal 2 ayat 20, itu yang betul. 2 Raja-Raja Fatsal 2 ayat 20. Bentar, saudara. Dua Raja-Raja Fatsalnya yang ke-20. Ya betul. 2 Raja-Raja Fatsal yang ke-20 ayat yang ke-1. Pada satu hari datanglah, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Mari kita ulangi kata hampir mati. Teruskan. Oke. Cerita ini adalah cerita yang biasa kita dengar bahwa Hizkia ditentukan hampir mati. Di dalam ayat yang kedua, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Setiap kita di pinggir maut, hanya satu-satunya jalan kita bisa perbuat, kita berdoa kepada Tuhan. Waktu dokter sudah angkat tangan dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa, hanya satu hal yang kita bisa berbuat, kita berdoa kepada Tuhan. Waktu pintu tertutup, sebelah kiri dan kanan adalah hal-hal yang menakutkan kita. Di depan kita, ancaman, di belakang kita, ancaman. Hanya satu hal yang kita bisa lakukan, berdoa kepada Tuhan. Kenapa saya ingin menceritakan ini? Karena kita sedang hidup di dalam zaman yang dari minggu ke minggu berubah. Ancaman yang paling besar adalah ancaman terhadap kaum remaja dan kaum muda. Ya, sebab sekarang semuanya dibuka, neraka dibuka, surga dibuka. Dosa terbuka, kebaikan juga terbuka. Perhatikanlah doa dari Hizkia ayat 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Di dalam salinan bahasa Inggris, ingatlah sekarang ya Tuhan,
Aku berdoa, how I have walked before you, bagaimana aku berjalan di depan engkau, in truth and with a loyal heart, dan hati yang loyal. And have done what was good in your sight, dan aku telah melakukan apa yang baik di hadapanmu. Diikuti dengan satu doa yang mengingatkan kita kepada kesungguhan. Hizkia meratap bitterly, dengan sangat pahit, sebab dia tahu sebentar lagi dia akan mati. Ayat 4, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakan kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Pendek kata, doa Hizkia didengar dan saudara-saudara, dia diperpanjang umur 15 tahun lagi. Di dalam 2 Raja-Raja Fatsal 21, itu Hizkia punya satu anak namanya Manasye. Ayat 1, Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalal Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya, dibangun lagi. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Ayat 6, saudara, kita lompat. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Pendeta Billy Graham berkata, Raja Manasye adalah raja yang paling jahat, yang paling keji. Bapaknya baik, anaknya jahat dan keji. Bapaknya mencari Tuhan, anaknya membelakangi Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan bertindak. Ya. Nah, sekarang kita lompat kepada 2 Raja-Raja Fatsal 22. Dalam 2 Raja-Raja Fatsal 2, Manasye punya anak namanya Yosia. Jadi Yosia, ya, nama cucu saya juga JJ itu dari kata Josiah, yaitu Yosia. Yosia berumur 8 tahun. Pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dan Boskat dari Boskat. Ayat 2, perhatikan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ada amin. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Ayalia bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan, katanya, pergilah kepada imam besar Hizkia, suruh ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu,
Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Raja Yosia mempunyai pekerja-pekerja yang jujur dalam soal keuangan. Ayat 8. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera masuk menghadap raja, disampaikannya kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang di rumah Tuhan, memberikan ke tangan pekerja yang diangkat mengawal rumah. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Sampai di situ. Kita turunkan kepala. Bapa surga, kami datang kepada Engkau, sumber segala kekuatan kami. Tanpa Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mohon urapan-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu bisa menerangkan firman-Mu dengan jelas dan gamblang, sehingga umat-Mu boleh kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, urapilah, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pertama saya ingin bicara bahwa saya tadi berkata kita hidup di zaman yang sangat jahat. Sekarang Amerika sudah meninggalkan Alkitab dan baru kembali lagi kepada Alkitab. Pada tahun 1776 George Washington mendirikan Amerika di atas firman Allah, karena mereka waktu perang hampir kalah dan mereka hanya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan, lahirlah negara Amerika. Dan negara Amerika diberkati Tuhan luar biasa karena selalu ada kebaktian-kebaktian di mana-mana. Ya. Tetapi zaman berganti zaman, tahun berganti tahun, berabad-abad, 200 tahun kemudian, ya, mulailah saudara-saudara perubahan moral di Amerika terjadi. Yaitu kejatuhan akhlak. Sehingga orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan dianggap kalah oleh orang-orang yang menamakan dirinya LGBTQ. Ya, LGBTQ, laki-laki boleh kawin dengan laki-laki, perempuan boleh kawin dengan perempuan, dan orang Kristen dan Alkitab dianggap kalah. Dan hukum Taurat yang tertulis di dinding-dinding kantor-kantor harus diturunkan. Dan sekarang ini di Mesir, saudara, di Mesir, salib-salib harus diturunkan dari gereja. Semua yang ada bentuk salib diturunkan dari gereja-gereja. Saudara, jangan enak-enak kita di Indonesia, sebab apa yang terjadi di Amerika akan merembet ke sini. Kita harus berdoa supaya Amerika kita kembali lagi kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi di Amerika itu sama dengan kejadian yang permulaannya Hizkia mencari Tuhan, dan Hizkia berjalan menurut sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi generasi berikutnya, Manasye, jahat sekali di mata Tuhan, sangat jahat. Ya, bayangkan 60 tahun kitab Taurat tidak pernah dibaca, Alkitab tidak pernah dibaca.
Dari Kejadian sampai Maleakhi itu kitab Taurat, kitab Alkitab tidak pernah dibaca. Tersembunyi tidak tahu di mana. Manase sangat jahat sampai anak sendiri dikorbankan. Anak sendiri loh. Anak sendiri. Tetapi saya tidak tahu kenapa Manase punya anak di waktu dia mati. Manase itu punya anak, siapa namanya? Yosia. Masih 8 tahun, sudah dipercayakan jadi raja. Jadi saya agak bingung ini, kenapa kakek punya anak jahat, tapi punya cucu baik. Ini hanya kemungkinan saja, hanya kemungkinan. Mungkin waktu anak itu lahir, Yosia lahir, kakeknya berkata sama dia, ingat ya, kalau kamu sudah besar, kamu tidak boleh tinggalkan Tuhan. Kamu tidak boleh tinggalkan Alkitab. Kamu tidak boleh tinggalkan. Ikut hidup di dalam Tuhan. Ikut menurut jalan yang ditunjukkannya. Lalu Yosia menyuruh orang. Tolong bangun lagi itu yang rusak-rusak. Bait Allah sudah rusak-rusak, tuh pegawai-pegawainya kasih. Enggak usah minta pertanggungan jawab. Ya, kalau di Jakarta setiap tahun saya dikasih pertanggungan jawab keuangan dari jemaat yang saya harus bacakan di depan jemaat. Bulan ini pemasukan berapa, pengeluaran berapa, untuk apa, untuk siapa dan bagaimana. Tapi tidak usah katanya. Kata Yosia, sebab pekerja-pekerjanya jujur. Tiba-tiba ketika mereka memperbaiki itu, mereka menemukan kitab Taurat. 60 tahun tidak pernah baca firman Tuhan. Betul kata peribahasa, siapa membelakangi Alkitab, dia dibelakangi oleh Tuhan. Siapa menghindari Alkitab, dia dihindari oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan menghindar dari kita, tidak ada berkat, yang ada hanya kutuk saja. Sehingga anak sendiri pun dikorbankan oleh Manasye. Tetapi untung Hizkia punya cucu yang namanya Yosia. Walaupun baru 8 tahun. Makanya jangan saudara anggap remeh ini anak remaja. Lindungi mereka.